wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bersua kembali di ruang virtual untuk melaksanakan perkuliahan yang pada hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di tahap akhir pertemuan tatap muka. Dan insya Allah minggu depan kita ujian akhir semester ya. Tak lupa pula kita aturkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita, dan sebagai reformis sejati yang telah mengubah tatanan dunia hingga di hari ini. Baik adik-adik mahasiswa, baru saja saya kirim di grup WhatsApp ya, tolong dicermati. Di grup WhatsApp itu sudah saya kirim daftar nama mahasiswa, dan di dalam daftar nama, di dalam file tersebut ada dalam kurungnya dan ada catatan perbaikan ya untuk proposalnya. Jadi secara keseluruhan setelah saya membaca ulang proposal yang dikirim oleh mahasiswa pada pertemuan yang lalu, ada tiga perbaikannya, tiga bentuk perbaikan. Ada mahasiswa, yang pertama itu ada mahasiswa yang belum memperbaiki bab 3-nya karena tidak sesuai dengan komposisi atau struktur penyusunan bab 3 yang ada di buku pedoman ya. Jadi saya mohon mahasiswa yang ada pada kategori revisi bab 3 itu diperbaiki bab 3-nya, disesuaikan dengan ketentuan bab 3 yang ada di buku pedoman atau yang ada di komposisi yang ada yang sudah saya kirim di grup WhatsApp ya. Karena saya lihat masih banyak mahasiswa yang belum tahu bedakan komposisi bab 3 kualitatif dan komposisi bab 3 kuantitatif. Ada sedikit perbedaan ya antara sub-sub pembahasan di bab 3 di kualitatif dan kuantitatif. Jadi saya mohon sekali lagi untuk pertemuan terakhir ini, mahasiswa yang ada pada kategori pertama yang belum merevisi bab 3, tolong direvisi bab 3-nya, sesuaikan komposisi bab 3 dengan yang ada di buku pedoman. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagi mahasiswa yang punya catatan revisi bab 3 itu tolong diperbaiki, disesuaikan komposisinya. Karena beda komposisi bab 3 antara kualitatif dan kuantitatif. Silakan adik-adik mahasiswa baca buku pedoman yang sudah saya kirim minggu lalu ya. Atau boleh langsung bertanya langsung. Jangan sungkan bertanya, saya terbuka untuk melayani mahasiswa apabila ingin diarahkan terkait dengan perbaikan bab 3. Nah, kemudian lanjut, ada mahasiswa berada pada kategori kedua itu bukan revisi bab 3 tapi belum ada daftar pustakanya. Sudah lengkap bab 1, 2, 3 tapi belum ada daftar pustakanya. Nah, ada juga mahasiswa yang kategori kedua ini. Banyak juga yang belum menulis daftar pustaka ya. Jadi posisi daftar pustaka itu di bagian akhir setelah bab 3. Mohon diperhatikan tata cara penyusunan daftar pustaka juga ada di buku pedoman ya. Sudah juga saya kirim gambarnya di grup WhatsApp minggu lalu. Bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar.
Jadi silahkan di scroll ke atas chat di grup, itu akan Anda temukan nantinya buku pedoman dan gambar-gambar yang petunjuk untuk memperbaiki menulis daftar pustaka ya, khusus bagi mahasiswa yang belum ada daftar pustakanya. Jadi saya ulangi, ada tiga mahasiswa yang perlu perbaikan. Mahasiswa kategori pertama itu perlu perbaiki bab 3-nya. Kategori kedua mahasiswa yang belum menulis daftar pustaka, dan yang terakhir ini saya anggap mahasiswa yang sangat parah kasusnya. Jadi saya tidak tahu, bingung bagaimana mau mengarahkan mahasiswa ini, karena saya pikir saya sudah maksimal berupaya dengan optimal mengarahkan adik-adik mahasiswa, sudah berupaya memberikan penjelasan. Saya juga sudah membuka diri untuk kapanpun bisa ditelepon, di WA, di voice note, atau dihubungi secara langsung untuk diarahkan. Tapi mungkin mahasiswanya ini kurang berminat di mata kuliah ini, jadi tugas individunya dianggap cuek saja, tidak dipedulikan begitu, kurang dipedulikan lah. Jadi ada tiga mahasiswa yang saya anggap mungkin, mohon maaf nanti jika nilainya kurang baik, karena saya menilai adik-adik mahasiswa berdasarkan tugasnya, tugas individunya ya. Progresnya bagaimana dari awal sampai akhir, itu bagaimana. Dan alhamdulillah saya pikir hanya 3 orang yang kurang peduli dengan mata kuliah ini ya. Jadi yang merasa saja tolong hubungi saya. Saya masih memberikan kesempatan deh. Sebelum ujian akhir semester minggu depan, khusus bagi 3 orang mahasiswa ini bisa menghubungi saya. Kapanpun, tiap hari bisa. 24 jam saya terbuka. Kalau mau hubungi saya subuh, boleh subuh. Tengah malam juga bisa. Khusus bagi yang 3 orang ini. Yang catatannya dalam kurung di file itu, hubungi saya langsung lewat WA. Jadi silahkan lihat nanti di grup WhatsApp ya. Ada saya kirim gambar terakhir itu. Silahkan perhatikan nama filenya, di dalam kurung itu ada petunjuk. Apakah Anda memperbaiki daftar pustaka? Apakah petunjuknya merevisi bab 3? Silahkan lihat di grup WhatsApp. Ada daftarnya ya. Jadi saya ulangi karena ada yang terlambat masuk. Penyampaian hari ini bukan materi, tapi kita hanya tetap masih dalam konteks praktikum penyusunan proposal mulai dari bab 1 sampai bab 3. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah revisi final ya. Dan revisi final ini saya beri batas waktu sampai hari Jumat. Mohon diselesaikan bagi yang tidak sama sekali merevisi bab 3 sampai hari Jumat. Sesuai petunjuk saya itu tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester ya, karena memang sangat wajib ini. Jauh lebih penting output proposal ini dibanding UTS dan UAS bagi saya ya. Jadi tolong diperhatikan, nilai individu untuk penyusunan proposal ini sangat tinggi. Jadi tolong diperhatikan, sangat penting. Jadi harap dituntaskanlah hari Jumat, sampai hari Jumat ya. Saya beri kebijakan sampai hari Jumat. Saya ulangi tadi, belum sempat saya ulangi karena ada beberapa teman yang baru masuk join di Zoom. Tolong diperhatikan. Jadi ada 3 poin, ada 3 kategori mahasiswa yang perlu memperbaiki proposalnya ya. Yang pertama itu ada mahasiswa yang perlu memperbaiki bab 3-nya menyesuaikan dengan komposisi bab 3 yang ada di buku pedoman. Maksudnya karena saya perhatikan ada mahasiswa yang belum paham, belum tahu bedanya komposisi bab 3 untuk kualitatif dan ada komposisi bab 3 kuantitatif. Ya, semuanya petunjuknya ada di buku pedoman deh. Jadi saya tinggal mengarahkan saja mahasiswa, silakan baca buku pedoman.
bagaimana sih sebenarnya isi bab 3 itu, apa-apa poinnya. Jadi beda ya antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, mahasiswa kategori yang tidak ada daftar pustakanya. Proposalnya sudah lengkap, sudah tidak perlu direvisi, tapi tidak ada daftar pustakanya. Jadi tolong mahasiswa yang kategori kedua ini buat daftar pustakanya di bagian akhir ya posisinya. Jadi daftar pustaka itu sumbernya dari footnote yang telah Anda tulis. Tinggal Anda tulis kembali di daftar pustaka. Tapi cara penyusunannya ikuti petunjuk di buku pedoman. Nah, itu poin kedua ya. Yang terakhir ini poin ketiga, mahasiswa dalam kategori yang perlu saya arahkan langsung, perlu menghubungi saya secara langsung untuk diarahkan. Karena saya anggap proposalnya ini tidak ada kemajuan sama sekali. Mulai dari bab 1 sampai bab 3 tidak ada perubahan saya lihat. Tidak ada perubahan signifikan. Bahkan saya perhatikan di Edling itu di setiap sesi tidak ada disetor tugasnya. Saya sangat kecewa dengan mahasiswa ini ya, yang 3 orang, khususnya yang 3 orang ini. Saya tidak usah sebut namanya, jadi sadar diri saja masih khusus yang 3 orang ini supaya bisa lebih serius lah. Karena saya masih membuka peluang untuk 3 orang mahasiswa ini untuk memperbaiki proposalnya sampai ujian akhir semester. Kalaupun nanti setelah ujian semester tidak ada perbaikan sama sekali dan tidak menghubungi saya untuk perbaikan, untuk diarahkan, berarti secara tidak langsung mahasiswa ini bersedia mendapatkan nilai yang tidak memuaskan ya. Bukan saya mengancam deh, mohon maaf, karena saya orangnya konsisten, saya orangnya objektif. Sebisa mungkin saya objektif menilai masing-masing mahasiswa terkait dengan mata kuliah ini. Jadi mohon dimaklumi kiranya mahasiswa yang 3 orang ini tidak mendapatkan nilai yang sempurna apabila tidak melakukan perbaikan yang maksimal dan serius. Oke, baik, itu saja untuk hari ini penyampaiannya. Mohon diperhatikan. Jadi saya kirim kembali file ya. Saya kirim kembali semua file mahasiswa di grup WhatsApp untuk di-download. Nah, di file ini di-download lalu direvisi ya. Jadi jangan pakai file lama. Pakai file yang saya kirim di grup WhatsApp untuk direvisi ya. Saya kira itu saja. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya deh sebelum saya tutup Zoom. Saya buka kesempatan untuk mahasiswa bertanya ya. Lutfia sudah masuk ya? Mana Lutfia? Halo, Lutfia? Lutfia ini kayaknya lagi jalan-jalan ini, tidak dengar suara saya mungkin. Siapa yang bisa gantikan Lutfia screenshot? Halo, Lutfia? Lutfia? Dengar suara saya, Lutfia? Iya, yes. Tolong di screenshot dulu deh. Partisipan ya. Sambil menunggu Lutfia screenshot, satu lagi penyampaian, ujian akhir semester minggu depan itu kita lakukan secara lisan ya. Jadi saya kirim nanti soal di Edling dan mahasiswa mendownload soal ujian akhir semester lalu dikerjakan sesuai durasi waktunya. Jadi jawaban UAS ditulis tangan ya, seperti kita waktu ujian tengah semester.
Jawaban ditulis tangan lalu dikirim kembali ke Edlink. Saya ulangi bahwa ujian akhir semester minggu depan dilakukan secara online, maksudnya di-download soalnya di Edlink. Lalu jawabannya ditulis secara tulisan tangan ya masing-masing, lalu dikirim kembali ke Edlink. Nah, itu aturan untuk ujian akhir semester. Bagaimana Lutfia, sudah deh? Iya Pak, sudah. Oke, baik, saya tunggu screenshotnya ya di Zoom. Pak, jadi itu proposal bab 3. Ya. Kenapa lah? Oh iya. Kenapa lah? Silakan bertanya deh sebelum Pak, saya itu tutup. Ya. proposal bab 3 hari Jumat. Putus-putus suaranya deh, kasih dekat dulu. Cek. Pak, revisi proposal bab 3 akhir hari Jumat. Berakhir hari Jumat ya, jadi saya ulangi. Revisi proposal bab 3 berakhir hari Jumat. Jelas ya? Iya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi Lutfia dan kawan-kawan lainnya, teman-teman lainnya, yang merasa dirinya ada petunjuk dari saya untuk perbaiki bab 3, pakai file yang saya kirim nanti ya. Jangan file yang ada di tangan Anda, jangan pakai file itu. Tapi pakai file yang saya kirim di grup WhatsApp untuk perbaiki. Ya. Oke, Lutfia, bagaimana Lutfia? Ya Pak. Oke, mantap. Yang lain ada yang bertanya? Selain, jadi ada 3 ya, ada mahasiswa yang memperbaiki bab 3, ada mahasiswa yang hanya tinggal menulis daftar pustaka, dan yang terakhir ada juga mahasiswa yang memang perlu perbaikan total, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Khusus yang 3 orang ini, ada 3 orang mahasiswa yang perlu perbaikan dari bab 1 sampai bab 3 karena memang tidak ada progres sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, ada yang lain deh yang ingin bertanya, yang masih bingung? Pak. Ya, silakan deh langsung Pak. saja. Ya. Itu Pak yang daftar pustakanya Pak. Kalau jurnal, bukan nggak Pak link saja dikirim kalau jurnal Pak? Salah deh, salah, bukan. Itulah pentingnya saya suruh Anda membaca buku pedoman. Di dalam buku pedoman itu ada cara menulis, bagaimana menulis referensi dari jurnal. Jadi bukan linknya deh. Sama Jurnal online Pak. Jurnal online itu bukan linknya. Bukan linknya yang ditulis, tapi nama penulis, judul jurnalnya, kapan terbit, tahun berapa terbit, dan halamannya. Sekira ada di buku pedomannya contohnya ya. Sudah paham ya mana ini Dewi Sartika? Iya Pak. Ya, jadi silakan deh. Saya harap yang merasa hanya menulis link tolong diperbaiki lah. Sesuaikan dengan aturan di buku pedoman. Di buku pedoman itu ada cara menulisnya. Hampir sama lah dengan cara menulis referensi dari buku. Nama, yang paling pertama itu nama penulisnya siapa, judul bukunya atau judul jurnalnya, kemudian menyusul tahunnya, kemudian menyusul halaman berapa, nama penerbitnya apa, dan halaman berapa Anda mengutip karya tulis orang lain. Jelas ya Dewi? Mana Dewi? Iya, Tidak ada mukanya ini, Iya, ada Pak. suara, tidak ada gambar, kayak radio ini. Jelas sekali jaringanku Pak. Oh iya, Hotspot juga. saya kira itu saja untuk hari ini. Atau masih ada lagi? Saya masih memberikan kesempatan. Kita bertatap muka agak lebih lama ini karena pertemuan terakhir ya.
Siti Mahdinar Museng, Luciana, tidak muncul mukanya ini, saya lihat ini. Nurham, mana Nurham? Tidak masuk ya Nurham. Dominan laki-laki saya lihat ini. Dominan perempuan. Tidak ada laki-laki ini. Siapa lagi nama temannya yang laki-laki yang satu ini selain Nurham? Syukur tidak ada. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi kita lanjut saja di grup WhatsApp. Akan saya kirim di grup WhatsApp file ya, file tolong di-download. File proposal masing-masing mahasiswa itu di-download kembali, lalu lakukan revisi. Jadi batas waktunya sampai hari Jumat ya. Dikirim kembali di Adlink, akan saya buka kolom tugas revisi final. Jadi tidak ada lagi perbaikan setelah hari Jumat. Mohon dipahami. Jadi demikian juga tidak ada perbaikan nilai setelah ujian akhir semester. Ya, itu peraturan yang saya terapkan untuk semua rombel, bukan hanya rombel ini. Jadi perbaikan nilai itu dilakukan sebelum ujian akhir semester. Setiap sesi pertemuan itu ada proses perbaikan sebenarnya. Jadi masih ada kesempatan. Saya berikan waktu sampai hari Jumat untuk memperbaiki tugas-tugasnya supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari jika nilainya tidak sempurna ya. Saya kira itu saja untuk hari ini pertemuan kita. Saya memohon dengan sangat apabila ada kesalahan dari saya tolong dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan mahasiswa mohon dimaafkan karena saya juga mungkin dalam keadaan hilaf, dan begitu juga apabila ada kesalahan mahasiswa ke saya secara pribadi itu sudah saya maafkan. Jadi kita saling memaafkan sebelum mengakhiri proses kuliah kita selama 15 pertemuan. Saya mengharapkan dari 15 pertemuan ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya tuturkan, apa yang saya ucapkan, baik itu materi, motivasi mungkin, atau arahan-arahan, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Meskipun itu sangat sedikit mungkin yang ilmu yang bisa saya berikan kepada mahasiswa ya. Tapi saya menyadari kemampuan saya hanya sampai segitu, mohon dimaklumi. Dan setidaknya saya mengharapkan nanti di kemudian hari ilmu yang saya share, yang saya transmisikan, atau juga sebaliknya mahasiswa menyampaikan mungkin ilmunya kepada saya, itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Karena sesungguhnya lah itulah yang diharapkan dari proses perkuliahan ya. Bukan hari ini dirasakan manfaatnya, meskipun Anda nantinya mendapatkan nilai, tapi sebenarnya itu nilai bukan hal yang sangat substansi, tapi yang sangat penting adalah kebermanfaatan dari ilmu tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti sekiranya ketika mahasiswa menyusun proposal bisa diaplikasikan ilmu yang kita pelajari hari ini ya, ilmu yang kita pelajari selama 15 pertemuan. Mudah-mudahan bisa berbekas di benak adik-adik mahasiswa sekalian. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya memohon dengan sangat untuk dimaafkan kesalahan saya. Apabila memang ada kesalahan, apabila mungkin ada yang tersinggung perasaannya dengan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia yang tidak terhindar dari yang namanya kesalahan. Baik. Itu saja saya ucapkan akhirul kalam. Nunwal kalim wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.